kurang menguntungkan kalau dibanding 100 di masa saat ini. Katakan mungkin diskon rate-nya proyek A lebih besar. Seperti itu kan ada banyak faktor-faktor seperti yang pada intinya kita memang harus menghitung nilai waktu uang. Itu yang penting seperti itu. Kemudian ignores cash flows after the payback period. Jadi mungkin dia memang mengcover secara cepat 150 seperti itu dalam waktu 1 tahun. Tapi kemudian tahun-tahun berikutnya dia memberikan bunga lebih rendah seperti itu. Memberikan bunga misalnya 10, cuman $10 per bulan. Sedangkan yang proyek A tadi memberikan memang mengcover dalam waktu 3 tahun, tapi memberikan kemudian setelah 3 tahun itu memberikan $50 per bulan. Begitu. Kan kalau dihitung lagi bisa jadi proyek A lebih menguntungkan seperti itu kan. Makanya jadi disadvantage-nya payback period method yang kedua adalah dia ignore cash flow after the payback period. Kemudian bias against long-term projects. Kalau misalnya dia long-term project kurang akurat seperti itu, ya. Kemudian requires an arbitrary acceptance criteria. Yang terakhir adalah a project accepted based on the payback criteria may not have positive NPV. Nah, kalau dibalikin, proyek yang diterima tadi belum tentu NPV-nya positif. Padahal NPV itu menentukan tingkat keuntungan dalam artian titik impasnya antara pengeluaran dengan penerimaan, tapi di dalam present value-nya seperti itu, di dalam nilai saat ininya seperti itu. Ini ya, jadi keuntungannya easy to understand, memang ya mudah sekali. Kemudian bias toward liquidity. Jadi payback period ini mengarah ke likuiditas. Dalam artian perusahaan mengeluarkan cost sebesar 100 seperti itu, berapa lama bisa tercover 100. Jadi likuiditas, melihatnya ke arah likuiditas seperti itu. Begitu ya. Nah, untuk mengcover kekurangan dari payback period, di situ ada yang namanya the discounted payback period. Jadi kita menghitung how long does it take the project to pay back its initial investment, taking the time value of money into account. Kemudian decision rule, accept the project if it pays back on a discounted basis within the specified time. Jadi discounted payback period ini merupakan seperti revolusi bukan, seperti payback period tapi yang lebih bagus begitu. Perbaikannya si payback period seperti itu ya. Dengan cara kita menghitung discounted-nya atau lebih ke bunganya. By the time you have discounted the cash flows, you might as well calculate the NPV. Gitu. Jadi discounted payback period itu nggak cuman menghitung berapa lama suatu proyek dapat mengcover initial cost, tapi juga menghitung dari segi bunganya, seperti discounted-nya, seperti itu. Kemudian internal rate of return ini juga yang penting. Jadi, apa sih sebenarnya IRR itu atau internal rate of return? Kita sempat menyinggung ini ya pada modul 1.
Jadi IRR itu merupakan the discount rate that sets NPV to 0. Jadi gini, ceritanya IRR itu merupakan tingkat bunga yang suatu tingkat bunga yang membuat NPV itu menjadi 0, menjadi 0. Istilahnya tuh kayak titik impasnya begitu. Maksudnya kita memahaminya ke arah, IRR itu titik impasnya yang membuat NPV itu menjadi 0. Seperti itu. Nah, kemudian minimum acceptance kriterianya adalah terima jika IRR melebihi required return atau discount rate. Nah, required return ini kan yang kita set ya. Kita membutuhkan tingkat bunga sebesar begini. Kita baru menerima suatu proyek, paling enggak ya, dia memberikan bunga sebesar sekian. Tapi kemudian kita menghitung IRR ini berapa gitu. Kalau IRR proyek itu bisa melebihi required return kita atau discount rate atau tingkat bunga yang sudah kita tentukan di awal tadi, tingkat bunga yang kita harapkan tadi, maka terima gitu. Kalau IRR lebih melebihi dari required return. Jadi kan artinya, kenapa kok kita terima kalau IRR lebih besar? Karena ketika IRR lebih besar, berarti gini, logikanya, kalau IRR lebih besar dari required return, berarti NPV, di saat NPV ini impasse atau 0, 0, kita sudah bisa dapat keuntungan. Seperti itu. Meskipun NPV-nya 0, kita tetap bisa dapat keuntungan kalau IRR-nya lebih besar dari required return. Seperti itu ya. Select alternative with the highest IRR. Sama seperti NPV, jadi pilih IRR dengan pilih yang paling besar. Seperti itu. Kemudian reinvestment assumption, all future cash flow assume reinvested at the IRR. Dalam reinvestment asumsinya bahwa semua future value dapat diinvestasikan lagi sejumlah bunga IRR tadi, begitu. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Ini dasarnya ya, nanti ada perhitungan-perhitungannya, bagaimana menghitung. Nah, ini contoh dari IRR. IRR-nya kita taruh di bawah ya, di sini. IRR. Nah, jadi ceritanya proyek ini ada suatu proyek, katakan proyek A. Initial cost-nya, initial investment, jadi untuk mendapatkan sejumlah uang di masa depan, investor harus memberikan $200, seperti itu. Harus, apa ya, contohnya, ada suatu proyek gitu, yang nantinya akan memberikan bunga sebesar 50, 100, 150 pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Ini ya. 50 pada tahun pertama, 100 pada tahun kedua, 150 pada tahun ketiga. Nah, initial investment-nya 200. Ketika kita menghitung IRR, pada tingkat bunga berapa NPV sama dengan 0, sama dengan 0. Pokoknya kita nyari IRR. Ini kalau misalnya dihitung secara manual, susah sekali ya. Kalau saya biasanya ngitungnya trial and error, dalam artian nyoba masuk-masukin, yang paling mendekati 0 itu berarti IRR-nya. Tapi kalau misalnya kita menghitungnya menggunakan kalkulator ini, financial calculator, bisa langsung, cepat sekali enak gitu. Jadi memang disarankan menggunakan financial calculator. Tapi kalau